Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Fisika Sahabatku bersama saya Sapri SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang notasi ilmiah dan angka penting untuk mata pelajaran fisika SMA kelas 10. Baik, kita masuk ke konsep angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, baik itu angka pasti maupun angka taksiran atau yang diragukan. Jadi pada saat kita mengukur, ada angka pasti dan ada satu angka terakhir yang diragukan atau sebagai angka taksiran. Sebagai contoh misalnya kita mengukur suatu benda dengan panjang misalnya 4,35. Berarti 4 dan 3 adalah angka pastinya, dan angka 5 yang terakhir dianggap sebagai angka taksiran atau angka yang diragukan. Beberapa aturan daripada angka penting. Yang pertama, bahwa semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contoh, 548 gram berarti memiliki 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Kita lihat contohnya, 2,022 meter berarti memiliki 4 angka penting. Semuanya termasuk angka penting, termasuk angka 0. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda koma dan angka bukan 0 tersebut adalah angka penting. Sebagai contoh, 2,0560 berarti memiliki 5 angka penting. 5 angka penting, 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua termasuk angka penting. Jadi angka 0 yang terletak di sebelah angka koma termasuk angka penting. Berikutnya adalah angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal, bukan merupakan angka penting. Contohnya 0,63 memiliki 2 angka penting yaitu 6 dan 3. Sedangkan 0,008 hanya memiliki 1 angka penting yaitu angka 8. Selebihnya ini 0 dengan 3 0 ini bukan termasuk angka penting. Hal ini akan mudah kita lihat pada notasi ilmiah dalam contoh misalnya 63 kali 10 pangkat minus 2 berarti yang angka pentingnya adalah 6 dengan 3 saja. Selanjutnya, angka yang digaris bawahi termasuk angka penting, tetapi angka setelah angka yang diragukan bukan merupakan angka penting. Contoh, 3541 memiliki 3 angka penting. Jadi batasnya sampai batas yang angka yang digaris bawahi. Selebihnya itu bukan termasuk angka penting. Bisa digaris bawahi, bisa juga diberikan tanda tebal. Selanjutnya kita masuk ke operasi angka penting. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi penjumlahan dan ataupun pengurangan dengan angka penting, dari hasil operasi tersebut hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan atau satu angka taksiran. Contohnya kita lihat untuk operasi penjumlahan. Misalnya 2,234 dijumlahkan dengan 2,0345. Jadi ini di atas mengandung 4 angka penting, di mana 4-nya adalah angka yang diragukan atau termasuk angka taksiran, angka terakhirnya ini. Kemudian 2,0345 di mana 5-nya termasuk angka yang diragukan.
dijumlahkan, maka hasil penyumlahannya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Setelah kita jumlahkan, kita lihat hasilnya adalah 4,2685. Nah, saya ulangi bahwa hasil penyumlahannya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Berarti 8 ini hanya ini boleh mengandung 8, 5-nya harus dibuang. Nah, angka 8 dan 5 dua angka terakhir diragukan sehingga penulisannya menjadi 4,268. Nah, kembali ke konsepnya bahwa jika yang dihilangkan adalah 5, lihat angka yang di depannya. Apakah ganjil atau genap? Kebetulan dalam jawaban di atas, di depan angka 5 adalah genap, sehingga nilainya adalah tetap, yaitu jadi hasilnya adalah 4,268. Selanjutnya untuk contoh untuk operasi pengurangan. Misalnya 34,569, di mana terdapat 5 angka penting dan 9 adalah angka yang diragukan. Kita kurangi dengan 1,2. Kita kurangi dengan 1,2, di mana 2 juga adalah angka taksiran. Maka hasil pengurangannya adalah 33,369. Hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran, yaitu antara 3 dengan 9. Berarti 9-nya harus hilang ini, berarti tinggal 3-nya saja mau diambil. Nah, karena yang hilang adalah 3 dan 3 ini, jadi ini hanya boleh mengandung 3 dan 6-nya ini hilang mulai dari 6 sampai 9. Karena 6 lebih dari 5, maka ini ditambahkan 1 menjadi 33,4. Ini sesuai dengan aturan pembulatan. Selanjutnya untuk operasi perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian ataupun pembagian, banyaknya angka penting dari hasil kedua operasi tersebut harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Jadi hasil operasi perkalian dan pembagiannya itu hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit. Contohnya kita kalikan 1,23 dikali dengan 2,5. 1,23 dikali 2,5 berarti satunya 3 angka penting, satunya 2 angka penting. Ada contoh perkalian di mana 1,23 terdapat 3 angka penting. Kita kalikan dengan 2,5, 2 angka penting, maka hasil perkaliannya adalah 3,075. Nah, dari hasil perkalian ini, maka kita laporkan hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit. Berarti hanya boleh mengandung 2. Karena di atasnya 3 angka penting, satunya 2 angka penting. Berarti yang hilang adalah 7. Mulai dari 7 dengan 5. Karena 7 lebih dari 5, ini aturannya pembulatan, 7 lebih dari 5, maka nolnya ditambahkan 1 menjadi 3,1. Selanjutnya untuk contoh pembagian. Misalnya 12,234. Di mana terdapat 5 angka penting, semuanya angka penting semua. Kemudian kita bagikan dengan 1,2. Terdapat 4 angka penting, 1200 ini dikurangi, dibagi, hasilnya adalah 10,195. Jadi satunya 5, satunya 4 angka penting, maka hasil pembagiannya ini hanya boleh mengandung 4 angka penting. Berarti yang hilang adalah 5. Karena 5 yang hilang, lihat pembulatannya, karena 5 lihat depannya, kalau depannya ganjil tambahkan 1, kalau depannya genap tetap saja. Kita lihat di depan angka 5 adalah 9, berarti ganjil, maka ini 9 tambahkan 1 menjadi 20. Jadi 10,19 menjadi 10,20. Kita masuk ke notasi ilmiah. Jadi cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan 10 berpangkat disebut dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah biasanya dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan 9, dan N adalah eksponen atau pangkatnya dan merupakan bilangan bulat, baik bulat positif maupun negatif. Apa gunanya daripada penulisan notasi ilmiah ini? Yang pertama adalah mempermudah dalam menentukan banyak angka penting yang terdapat dalam hasil pengkurang. Bisa saja mungkin hasil pengukurannya terlalu banyak sehingga panjang angkanya, sehingga dimudahkan dengan menulis menggunakan notasi ilmiah.
Kemudian nomor 2, mempermudah dalam menentukan orde besaran yang diukur. Yang ketiga adalah mempermudah dalam melaksanakan perhitungan aljabar. Jadi untuk memudahkan kita dalam berhitung untuk angka yang jumlahnya sangat banyak angkanya, makanya digunakan notasi ilmiah. Baik, adapun aturan penulisan hasil pengukuran dari notasi ilmiah adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah kita pindahkan koma desimalnya sampai tersisa satu angka di sebelah kiri. Yang kedua, hitunglah banyaknya angka yang dilewati koma desimal. Dan ini digunakan sebagai pangkat dari pangkat 10-nya. Nah, sebagai contoh misalnya, tuliskan notasi ilmiah dari A 800 kg, B 2.750.000, 275.000 meter, kemudian 0,005 meter pangkat 3, kemudian 0,0000250 skor. Nah, kita buat dalam notasi ilmiah yang pertama adalah 800 kg. 800 kg kita lihat kalau dia lebih dari 1, maka pangkatnya adalah positif. Nah, ini pertama kita tulis dulu angka 8, kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat 2. Dari mana pangkat 2-nya? Kita hitung mulai dari sini, angka 0-nya 1, 2. Jadi pangkat 2-nya adalah dari jumlah 0-nya ini. Bergeser komanya sebanyak 2 kali, sehingga 8 kali 10 pangkat 2 kg. Nah, yang kedua 275.000. Jadi kita geser komanya sampai terbentuk satu angka yang tersisa sebelah kiri. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 2,75. 2,75 tulis kali 10 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena koma ini bergeser sebanyak 5 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,75 kali 10 pangkat 5 meter. Berikutnya yang bagian C, karena angkanya kurang dari 1, maka pangkatnya adalah pangkat minus. Ini ada minus. Nah, kita hitung dulu angka ini, bilangan aslinya 5, jadi 5. Kemudian bergeser sebanyak berapa kali pangkatnya ini, jadi mulai dari hitung ini 1, 2, 3. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, itu cara penulisan notasinya. Berikutnya contoh yang terakhir ini. Nah, kita tulis dulu bilangan aslinya berapa. 2,50 nih, 2,50 mulai dari hitung dari sini. Berarti komanya kita hitung sampai batas di sini komanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Makanya pangkatnya adalah pangkat 10 pangkat minus 5. Minus 5 karena angkanya kurang dari 1. Baik, kita lanjut ke faktor pengalih. Faktor pengalih dalam sistem satuan internasional ini biasa digunakan untuk memudahkan kita dalam menulis notasi ilmiah. Misalnya kita lihat dalam tabel ini ada akto, pento, piko, angstrom, nano, mikro, mili, kilo, mega, giga, dan tera. Masih ada yang lain juga tapi tidak tertulis dalam tabel ini. Jadi misalnya kalau misalnya dia sebutkan kata kilo, berarti itu adalah 10 pangkat 3 atau 1000. Atau misalnya dia katakan mega berarti 10 pangkat atau 1 juta, atau giga berarti 10 pangkat 9. Sebagai contoh misalnya contoh penggunaan faktor pengalih sistem internasional dalam besaran-besaran fisika, kita lihat misalnya dikatakan panjang gelombang 5000 Armstrong. Nah, ini ada kata Armstrong. Kata Armstrong berarti kita lihat dalam tabel tadi, Armstrong itu adalah 10 pangkat 10, 10 pangkat minus 10, berarti 5000 Armstrong. Armstrongnya kita ganti dengan 10 pangkat minus 10, berarti 5000 kali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, ini pangkat berapa tadi? Notasi ilmiah, berarti pangkat notasi ilmiah adalah 5 kali 10 pangkat 3, berarti minus 10 tambah 3, berarti minus 7, berarti 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Selanjutnya besar muatan 5 mikrokolom. Mikro berarti
10 pangkat minus 6. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 6. Jadi kata mikro diganti dengan minus 6. Misalnya lagi kapasitas kapasitor 25 nanofarad. Nano berarti nano kita ganti dengan pangkat 10 pangkat minus 9. Berarti 25 kali 10 pangkat minus 9 farad. Oke. Berikutnya adalah banyaknya data internet. 1 gigabyte. 1 giga itu sama dengan 1000 megabyte. Sedangkan 1 megabyte sama dengan 1000 kilobyte. Bisa juga 1 kilobyte sama dengan 1000 byte. Tidak dapat disimpulkan bahwa 1 giga sama dengan 1000 megabyte, 1 MB, 1000 MB, atau juga 1 juta kilobyte, atau juga 1000 juta byte. Itu. Jadi inilah pengertian dari penggunaan faktor pengalih dalam sistem internasional. Oke, saya kira itu saja yang dapat sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Silakan like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.